مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Langit senja Los Angeles yang semula indah berubah kelabu ketika percikan api kecil di pegunungan Malibu menjalar dengan cepat, menyentuh rumputan kering yang meradang seperti menyulut nyala kemarahan yang tak terpadamkan. Udara dipenuhi bau gosong, dan sirine pemadam kebakaran mulai menggema di kejauhan. Angin Santa Ana kali ini lebih kencang dari biasanya, ujar seorang warga sambil menutup hidung dengan kain basah, mencoba menahan rasa panik saat melihat kobaran api yang semakin mendekat ke arah rumahnya di lereng bukit. Api terus meluas, membentuk garis merah di kejauhan, memaksa keluarga-keluarga yang tinggal di kawasan perbukitan untuk bergegas mengemasi barang berharga mereka, sementara doa-doa mulai terucap dengan lirih di antara teriakan anak-anak yang kebingungan. Ya Allah, lindungi rumah kami, gumam seorang ibu sambil memasukkan Al-Quran tua ke dalam tasnya. Air matanya jatuh ketika melihat suaminya sibuk mengangkut barang-barang ke dalam mobil. Dalam kekacauan itu, seekor kucing peliharaan melompat dari jendela, membuat seorang anak kecil berlari mengejarnya sebelum sang ayah dengan cepat menariknya kembali, berbisik dengan tegas, "Jangan keluar, bahaya." Api semakin mendekat, memaksa petugas pemadam kebakaran yang kelelahan untuk mundur ke garis yang lebih aman, sementara seorang pemimpin regu berseru melalui radio, "Kami butuh bantuan tambahan di sektor 3, angin terlalu kencang." Di masjid kecil di ujung bukit, beberapa jamaah masih bertahan, berdiri dalam syaf untuk sholat maghrib, sementara suara takbir mereka menggema lembut di tengah hiruk-pikuk yang melanda lingkungan sekitar. "Kita tidak punya waktu, Pak Imam," bisik seorang jamaah muda sambil menunjuk arah kobaran api di kejauhan. Namun sang imam menjawab dengan tenang, "Tidak ada waktu yang lebih baik untuk berserah diri kepada Allah selain sekarang." Ketika sholat selesai, mereka bersama-sama keluar masjid untuk membantu warga sekitar menyelamatkan barang-barang mereka, sementara suara doa terus terdengar dari lisan mereka yang penuh harap. Di tengah kepanikan, seorang wanita tua berteriak meminta pertolongan untuk menurunkan koper dari loteng rumahnya, dan tanpa ragu, seorang pemuda berjubah segera berlari ke sana, berkata, "Jangan khawatir Bu, insya Allah saya akan membantu." Jalanan Los Angeles yang biasanya dipenuhi kendaraan kini berubah menjadi lautan mobil yang berderet panjang, dengan klakson bersahutan di tengah asap tebal yang menutupi langit, sementara pengemudi yang panik berusaha mencari celah untuk keluar dari kota. Di dalam salah satu mobil, keluarga Pak Rizal yang terdiri dari 4 orang berusaha tetap tenang, meskipun sang istri, Ibu Dewi, terus-menerus melirik arah jendela dengan wajah cemas sambil berkata, "Apakah kita akan selamat, Mas?" "Allah bersama kita, Bu," jawab Pak Rizal sambil menggenggam tas kecil berisi dokumen penting, sementara anak-anak mereka duduk diam di kursi belakang, memeluk boneka kesayangan mereka dengan erat. Ketika kemacetan semakin parah, Pak Rizal memutuskan untuk keluar dari jalur utama dan mengambil rute alternatif melalui gang kecil, meskipun jalannya berkelok-kelok dan penuh dengan kendaraan yang juga mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang pria berdiri di tengah jalan sambil mengangkat tangannya, berteriak meminta bantuan karena mobilnya mogok, namun kebanyakan pengemudi hanya melaju tanpa memperhatikan. Pak Rizal menghentikan mobilnya. "Ayo naik, kita tidak punya banyak waktu," teriak Pak Rizal sambil membuka pintu belakang, membuat pria itu segera berlari masuk dengan wajah penuh syukur, mengucapkan, "Terima kasih banyak Pak, semoga Allah membalas kebaikan Anda." Di luar kendaraan, suara tangisan dan teriakan terdengar semakin sering, sementara beberapa penduduk yang tidak memiliki kendaraan terlihat berjalan kaki sambil membawa barang-barang seadanya, wajah mereka penuh dengan keputusasaan. "Mas, kita harus berhenti sebentar di masjid itu," kata Ibu Dewi sambil menunjuk ke sebuah bangunan kecil yang masih berdiri kokoh di tengah runtuhan. Namun Pak Rizal menjawab dengan tenang, "Kita harus keluar dulu dari sini Bu, sebelum semuanya terlambat." Ketika malam mulai jatuh, lampu jalanan sebagian besar sudah padam,
membuat jalanan semakin gelap dan berbahaya. Sementara langit yang berwarna oranye dipenuhi kilatan api yang terus menjalar ke segala arah. Di dalam mobil, anak-anak mulai tertidur dengan kepala bersandar satu sama lain. Sementara Ibu Dewi terus melantunkan doa, memohon agar keluarga mereka selamat dari bencana besar ini. Di sebuah bukit yang sebelumnya menjadi tempat berdirinya gereja Katolik St. Maria, kini hanya tersisa abu dan serpihan kaca berwarna, sementara jamaah yang datang terlambat untuk menyelamatkan bangunan itu hanya berdiri termangu di tengah asap pekat. Seorang pastor tua, Pastor Miguel, berdiri di depan jemaatnya sambil menggenggam sebuah salib kecil. Matanya penuh dengan air mata ketika ia berkata, "Tuhan menguji kita, saudara-saudara, mari kita tetap kuat dan berdoa untuk mereka yang telah kehilangan segalanya." Di antara puing-puing gereja, seorang pemuda berhasil menemukan sebuah kitab tua yang sebagian besar sudah terbakar. Tetapi ia menyerahkannya kepada Pastor Miguel sambil berkata, "Ini yang tersisa, Pastor, semoga bisa menjadi pengingat bagi kita. Kita kehilangan bangunan, tetapi kita tidak kehilangan iman," kata Pastor Miguel dengan suara yang bergetar, sementara jemaat lainnya berusaha mencari barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Di sudut bukit, seorang relawan Muslim membantu membersihkan puing-puing bersama jemaat gereja, sambil berkata dengan rendah hati, "Kami semua mendoakan kalian, dan apapun yang kami bisa lakukan untuk membantu, kami akan lakukan." Pastor Miguel tersenyum lemah dan menjawab, "Tuhan bekerja melalui tangan-tangan seperti Anda, anak muda, terima kasih atas bantuan Anda." Sementara itu, kobaran api masih terlihat di kejauhan, membakar hutan di sekitar bukit, membuat para petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa henti untuk mencegah api mendekat lebih jauh. Ketika malam tiba, jamaah yang kehilangan gerejanya berkumpul di lapangan terbuka, menyanyikan lagu-lagu pujian dengan lilin kecil di tangan mereka, sementara air mata mengalir di pipi mereka. "Kita akan membangun kembali," kata Pastor Miguel dengan keyakinan yang dalam, dan kata-katanya disambut dengan anggukan penuh semangat dari para jemaat yang masih memiliki harapan. Di bawah langit malam yang dipenuhi asap, doa-doa dari berbagai agama terucap secara serempak, menjadi pengingat bahwa di tengah kehancuran, iman tetap menjadi pegangan utama bagi mereka yang diuji. Restoran kecil milik Pak Arif di kawasan Malibu, yang terkenal dengan masakan khas Indonesia, kini hanya menyisakan kerangka bangunan hitam yang berdiri dengan rapuh di antara reruntuhan lain. Aroma hangus masih menyelimuti udara. Pak Arif berdiri di depan restoran itu sambil menggenggam sebuah buku resep tua, satu-satunya benda yang berhasil ia selamatkan sebelum api melahap seluruh bangunan dengan cepat. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana lagi," katanya dengan suara parau kepada seorang tetangganya, sementara istrinya berdiri di sampingnya, mencoba menahan tangis yang tak tertahankan. Tetangganya, seorang wanita paruhbaya, meletakkan tangan di bahunya dan berkata, "Pak Arif, Allah memberi ujian ini bukan tanpa alasan. Insya Allah akan ada ganti yang lebih baik." Di sekitar mereka, para relawan mulai membagikan makanan kepada penduduk yang kehilangan tempat tinggal, termasuk Pak Arif dan keluarganya, yang menerima sepotong roti dan segelas air dengan penuh syukur. Anak bungsu Pak Arif, yang masih berusia 5 tahun, bertanya polos, "Ayah, kapan kita bisa makan nasi goreng lagi di restoran kita?" Membuat kedua orang tuanya tersenyum pahit sambil mencoba menenangkan hati anak mereka. Seorang relawan Muslim datang mendekati mereka, membawa paket makanan halal dan berkata, "Kami dari masjid setempat, jika ada yang kalian butuhkan, jangan ragu untuk meminta." Pak Arif mengangguk dengan rasa terima kasih yang dalam, menjawab, "Semoga Allah membalas kebaikan kalian, ini sangat berarti bagi kami." Di tengah malam, keluarga Pak Arif duduk bersama di dalam tenda darurat, menghabiskan waktu dengan bercerita tentang kenangan manis di restoran mereka sebelum kebakaran menghancurkan segalanya. Pak Arif memandang keluarganya dengan penuh haru, berkata, "Meskipun kita kehilangan segalanya, kita masih punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup untuk memulai lagi." Di tengah deru angin dan teriakan komando, lebih dari 1.400 petugas pemadam kebakaran bergerak cepat menembus debu dan bara, sementara radio komunikasi bergema dengan instruksi teknis yang penuh ketegasan. Seorang petugas muda yang bernama Ali, dengan seragam kebesaran yang basah oleh keringat, memimpin timnya ke daerah yang paling terpanggang, dan sambil menembus asap tebal ia berseru, "Insya Allah, kita bisa mengatasi api ini." Di sisi lain, seorang komandannya, Ustadz Hamid yang juga seorang petugas veteran,
menginstruksikan rekan-rekannya melalui radio, "Perkuat barisan depan, jangan sampai ada titik yang tersisa," sambil mengarahkan unit-unit mobil pemadam yang siap bergerak secara teknikal. Kobaran api yang diterbangkan oleh angin dengan kecepatan tinggi memaksa tim pemadam untuk bekerja dalam formasi yang rapat, meski mereka harus terus berganti posisi menghadapi suhu yang semakin panas. Sementara itu, di titik pantauan, layar monitor menunjukkan peta digital yang menandai area yang sudah terbakar dan potensi penularan api, sehingga setiap langkah diatur dengan perhitungan matematis dan strategi teknis. Pastikan pompa air beroperasi maksimal. Semoga Allah melimpahkan pertolongan. Seru seorang teknisi sambil memantau tekanan air yang menurun di tengah operasi yang semakin kompleks. Di tengah situasi yang sulit, seorang petugas lain berdoa sambil mengibaskan kain ihram kecil, menyemangati rekan-rekannya. "Ayo, saudara, serahkan semua ini kepada Allah dan kita pasti diberi kekuatan." Semua tim bekerja tanpa henti, mengatur formasi pertahanan api dengan perencanaan teknis yang mendetail, sehingga setiap langkah mereka tercatat dalam koordinasi yang rapi melalui sistem komunikasi digital. Ketika api mencapai titik kritis, seorang komandan muda melintas dengan motor pemadam sambil mengomando, "Jangan biarkan api menguasai seluruh area, ayo kembangkan water break pada koordinat itu," sehingga tim pun bekerja dengan intens dan strategis. Di akhir upaya tersebut, meski banyak yang terluka dan kelelahan, semangat persaudaraan dan perintah Allah tetap terpancar, menguatkan tekad mereka untuk mempertahankan nyawa dan harta benda yang tersisa. Di antara puing-puing dan bangunan yang terbakar, sebuah masjid kecil dengan kubah biru tetap utuh berdiri, meski asap tebal melingkupi sekitarnya, menandakan keajaiban yang sulit dijelaskan secara teknis. Para jamaah yang sebelumnya beribadah di dalam masjid itu terkejut melihat bahwa bangunan suci tersebut tidak tersentuh oleh kobaran api, sehingga mereka pun bergegas untuk mendekati sambil berbisik, "Alhamdulillah, ini adalah tanda kekuasaan Allah." Pak Imam, sambil membuka pintu masjid, mengundang jamaah untuk masuk dan berlindung, dan dengan suara yang kokoh ia berkata, "Mari, insya Allah di dalam sini kita menemukan perlindungan dan rahmat Tuhan." Meskipun api berkobar di sekitar lingkungan, pintu dan jendela masjid tetap tertutup rapat. Seakan-akan ada kekuatan ilahi yang menjaga setiap sudutnya dari sentuhan api. Seorang saksi mata, seorang pemuda yang bernama Yusuf, berkata pada temannya sambil menunjuk, "Lihatlah, masjid ini seolah dijaga oleh kekuatan yang tidak terlihat," menambahkan keyakinan tentang kekuasaan ilahi. Kesaksian itu langsung tersebar di antara penduduk yang panik, dan mereka saling meyakinkan satu sama lain sambil berdialog. "Insya Allah, ini adalah mujizat yang harus kita syukuri." Dalam koordinasi yang rapat, petugas keamanan dan relawan dari lingkungan tersebut mengatur pintu masuk masjid agar seluruh jamaah yang kebingungan dapat masuk dan berlindung dengan aman. "Jangan takut, ya anak-anak, di sini kita aman," ujar seorang relawan dengan nada meyakinkan kepada sekelompok anak yang berlari sambil berpegangan tangan, menyemangati mereka untuk tetap ikhlas berserah kepada Allah. Seiring malam semakin larut, suara azan mulai bergema dari masjid, menuntun umat untuk sholat Isya bersama sambil menghargai keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Di luar, meski keberanian masih diuji oleh kobaran api yang mengamuk, masjid itu berdiri tegak sebagai simbol keimanan dan kekuatan ukhuwah Islamiyah di tengah bencana alam. Berita tentang masjid yang tak tersentuh api segera menyebar, dan saling bersamaan terdengar kabar dari saksi-saksi yang mengungkapkan, masjid ini seperti dilingkupi berkah Allah yang melindunginya, sehingga kepercayaan tumbuh di hati banyak umat. Seorang tokoh masyarakat di lingkungan masjid, Ustadz Zain, dengan percaya diri memimpin sholawat di halaman masjid, seraya berkata, "Kita saksikan bahwa keimanan dan doa sungguh memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan secara manusiawi." Tak hanya di Los Angeles, laporan tentang keajaiban masjid tersebut melintasi samudra ketika sebuah media memberitakan, keajaiban masjid, rawa rontek, kebal terhadap api, yang segera jadi perbincangan hangat. Di antara kerumunan jamaah yang terpesona, seorang wanita berkata kepada temannya sambil menangis haru, "Ini adalah pertanda darinya, bahwa tidak ada musibah yang lebih besar dari iman yang kuat." Ustadz Zain kemudian menyebarkan kisah tersebut melalui kajian singkat di masjid, menekankan bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah dan tidak ada yang mustahil baginya. Kita harus selalu mengingat, setiap ujian dari Allah membawa hikmah yang tersembunyi, ujarnya sambil memberikan ceramah singkat yang penuh keyakinan dan penegasan akan mukjizat ilahi.
Para jurnalis yang datang mencatat setiap detail teknis tentang kondisi masjid yang selamat, mencatat suhu, tingkat kelembapan, dan arah angin yang tercatat secara meteorologis. Namun semua angka tersebut tampak seolah mengalah di hadapan mukjizat. Dialog demi dialog muncul di antara saksi, seperti ketika seorang petugas pemadam berkata kepada rekannya, "Lihat, masjid itu seolah dipilih oleh Allah untuk menjadi pelindung umat," yang kemudian diperkuat oleh pengamatan teknis para ahli. Dalam rapat darurat yang diadakan petugas dan pemuka masyarakat, dibahas pula kemungkinan untuk menyalin keadaan masjid tersebut sebagai inspirasi untuk pembangunan kembali tempat-tempat ibadah yang hancur. Pada malam itu, di dalam masjid yang penuh dengan keberkahan, doa-doa terus mengalun dan keyakinan bahwa Allah Maha Besar menjadi semangat yang menggerakkan hati umat yang tengah bersyukur atas tanda keajaiban tersebut. Suasana di dalam masjid yang utuh semakin hangat ketika para jamaah berkumpul setelah sholat tarawih, dan sambil duduk bersila di karpet, mereka saling bercerita mengenai keajaiban malam itu dengan penuh antusiasme. "Saya melihat di CCTV masjid, api mendekat dan tiba-tiba menghilang di sekitar bangunan ini," ujar Haji Karim yang dikenal sebagai saksi mata, sehingga ia menghidupkan kembali rasa keajaiban bagi yang mendengarnya. Seorang jamaah muda, Aisyah, menambahkan dengan nada penuh keyakinan, "Itu bukti bahwa doa-doa kita didengar oleh Allah, karena bagaimana mungkin masjid seperti ini tetap selamat dari api mengamuk." Pembicaraan semakin hangat ketika Ustadz Zain bergabung dan menyatakan, "Kita semua diberi mukjizat ini agar senantiasa mengingat kekuatan keimanan, dan setiap kejadian harus kita jadikan pelajaran." Di sela-sela cerita, seorang petugas kebersihan masjid yang juga merupakan relawan berkata sambil tersenyum, "Kami merasa diberkati karena diberi kesempatan membersihkan tempat yang suci ini, dan itu menjadi amal jariah kita." Dialog antara jamaah pun semakin intens ketika seorang ibu berkata, "Saya sudah mengirimkan pesan ke keluarga di tanah air bahwa masjid ini adalah bukti kebesaran Allah, dan mereka pun ikut terharu mendengarnya." Antusiasme itu menular ketika seorang pemuda teknisi menjelaskan, data teknis dari monitor menunjukkan bahwa suhu sekitar masjid tetap stabil. Padahal lingkungan sekitarnya mencapai suhu kritis, ini benar-benar fenomena yang tidak biasa. Seorang kakek yang sudah lama mengaji pun menimpali, "Ini adalah pelajaran bagi kita, bahwa setiap ujian Allah pasti disertai tanda-tanda kekuasaannya yang luar biasa," menegaskan keyakinannya sambil mengajak jamaah untuk berdoa bersama. Perbincangan berlanjut di luar masjid, dan suara azan yang baru saja berkumandang menjadi latar irama kisah-kisah keberkahan yang mengalir di antara setiap insan yang hadir. Di penghujung malam, para jamaah meninggalkan masjid dengan hati yang penuh syukur, sambil berbisik, "Insya Allah, keajaiban ini akan selalu mengingatkan kita kepada rahmat Tuhan yang tak terhingga." Kebakaran yang melanda Los Angeles menyebabkan asap tebal menyelimuti langit, sehingga AQI, indeks kualitas udara, naik ke level berbahaya dan membuat penduduk harus mengenakan masker dan terpaksa tinggal di dalam ruangan. Seorang dokter Islam bernama Dr. Farid, yang juga ahli kesehatan masyarakat, menggelar seminar kecil di masjid, sambil menjelaskan kepada jamaah, polusi ini merupakan cobaan yang harus kita lalui, namun juga pengingat untuk terus bersyukur atas kesempatan hidup ini. Di jalanan yang sepi, anak-anak yang bermain dengan topeng wajah merasa gelisah karena setiap hembusan udara membawa partikel beracun. Namun mereka masih berusaha tersenyum di antara harapan dan doa. "Kita harus lebih berhati-hati dan menjaga kesehatan," ujar seorang petugas kesehatan sambil membagikan masker dan antiseptik, menekankan bahwa pencegahan adalah kunci agar tidak terjerat masalah pernapasan. Sementara itu, sebuah kampanye bersama dimulai oleh komunitas muslim dan lembaga sosial, yang mengadakan kelas kesehatan Islam untuk mendidik masyarakat tentang cara menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah. Di sebuah pos kesehatan darurat, seorang relawan berbicara kepada korban kebakaran, "Insya Allah, dengan doa dan usaha, kesehatan kalian akan kembali pulih," sambil memberikan suplemen dan informasi kesehatan kepada yang membutuhkan. Perpaduan antara upaya medis modern dan penguatan spiritual pun terlihat ketika seorang imam memimpin sholat berjamaah secara outdoor, sambil mengajak semua yang hadir untuk membaca doa perlindungan. Dialog di antara penduduk yang dilanda polusi menjadi semakin tegas, seperti ketika seorang ibu mengatakan, "Alhamdulillah, dengan kekuatan iman kita pasti diberi jalan keluar dari semua masalah ini," yang kemudian disambut dengan anggukan penuh keyakinan. Sementara petugas terus memantau data AQI melalui perangkat digital,
Seorang teknisi mengumumkan melalui pengeras suara bahwa angka polusi mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, meski situasi masih dianggap kritis. Di tengah suasana penuh cobaan, solidaritas masyarakat terpancar melalui doa bersama dan usaha menjaga kesehatan, menegaskan bahwa iman dan upaya bersama akan menuntun mereka melewati masa sulit ini dengan penuh keberkahan. Di tengah panasnya kobaran api, komunitas Yahudi di Los Angeles merasakan duka mendalam ketika sinagoge bersejarah yang menjadi pusat kegiatan mereka hancur lebur, menyisakan hanya abu dan sisa-sisa kitab suci yang rusak. Seorang Robbi tua, Robbi Cohen, berdiri di tengah reruntuhan sambil berkata dengan suara tegas, "Meski kita telah kehilangan tempat ibadah, iman kita akan tetap menguatkan dan membawa kita kepada cahaya harapan." Para anggota komunitas berkumpul di lapangan terbuka sambil saling mendekap, dan seorang wanita menangis sambil mengatakan, "Tuhan, tolong kuatkan hati kami di tengah derita ini." Sementara duka mereka dirasakan serupa oleh saudara-saudara mereka dari latar agama lain. Dalam keheningan yang mendalam, Robbi Cohen mengajak semua yang hadir untuk membaca doa Yizkor, sehingga setiap kalimat mengalun penuh pengharapan dan keyakinan akan kebesaran Tuhan meskipun tempat suci telah hancur. Dialog antar warga pun terjadi saat seorang pemuda Yahudi berbicara kepada seorang relawan Muslim. "Kita berbagi kesedihan ini, mari bersama kita bangun kembali, demi menghormati kenangan yang telah hilang," yang kemudian disambut dengan penuh simpati. Kehadiran para pemuka agama yang saling mendukung menguatkan semangat rekonsiliasi, karena masing-masing menyadari bahwa dalam keberagaman terdapat kekuatan dan harapan untuk membangun kembali umat manusia. Dalam rapat bersama antar pemimpin agama, Robbi Cohen berkata, "Kita harus tetap bersatu, karena hanya dengan persatuan iman kita bisa menghadapi ujian besar ini," yang kemudian mendapat dukungan dari berbagai tokoh lintas agama. Sambil mengatur langkah rekonstruksi, komunitas Yahudi menunjukkan solidaritas mereka melalui penggalangan dana bersama, sehingga setiap amal yang terkumpul dianggap sebagai investasi untuk masa depan yang lebih baik. Suasana duka berubah menjadi momen penghormatan ketika para anggota komunitas bersama-sama menyanyikan lagu-lagu rohani, menyuarakan keyakinan bahwa meskipun sinagoge hancur, roh kebersamaan akan tetap hidup. Dengan dialog yang penuh haru, Robbi Cohen menutup pertemuan dengan berkata, "Kita akan membangun kembali bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga hati kita, karena iman kita adalah pijakan yang akan menuntun kita ke masa depan yang penuh berkah." Malam demi malam, angin Santa Ana kembali berhembus dengan kekuatan yang luar biasa, membawa percikan api baru ke wilayah Griffith Park, dan memaksa petugas pemadam untuk kembali mengatur strategi peredaman api secara teknis. Di pos komando, seorang insinyur kebakaran, Ahmad, memantau data meteorologi dengan cermat sambil berkata kepada rekan-rekannya, "Perubahan arah angin ini harus diantisipasi, insya Allah strategi baru kita akan menahan laju penyebaran api." Sementara itu, seorang pemimpin regu bernama Salman menginstruksikan timnya, "Siapkan water break di titik koordinat ini, agar angin tidak membawa api ke pemukiman," yang didukung oleh perhitungan matematis dan data teknis dari satelit. Di tengah kegaduhan itu, seorang pemuda berseragam yang baru direkrut ikut menyuarakan keberanian, "Kami siap menjalankan perintah, Allah memudahkan usaha kita," sehingga semangat tim semakin terpacu menghadapi tantangan baru. Setiap koordinasi dipandu oleh data digital yang mencatat suhu, kecepatan angin, dan titik-titik rawan, sehingga setiap langkah taktis ditentukan dengan perhitungan yang ketat dan strategi yang matang oleh tim pemadam kebakaran. "Kita harus kompak, saudara-saudara, karena setiap detik sangat berarti," seru Salman melalui pengeras suara sambil mengumpulkan timnya di area yang strategis untuk melakukan serangan balik terhadap laju api. Tekanan dan adrenalin mendorong seluruh tim untuk bekerja lebih cepat. Sementara doa dipanjatkan bersama melalui radio, mengingatkan bahwa setiap langkah adalah titipan untuk disertai keberkahan Allah. Di antara percakapan yang cepat, terdengar pula dialog antara seorang teknisi dan komandan. "Laporan terbaru, titik tengah sudah berhasil ditekan, insya Allah api tidak akan menyebar lebih jauh," yang meningkatkan moral tim secara signifikan. Dalam koordinasi yang rapih, petugas saling berbagi informasi teknis secara langsung dan melalui sistem komunikasi terintegrasi, memastikan setiap perintah teknis disampaikan tepat waktu dan akurat. Meskipun angin kencang masih terus menerjang, tekad dan strategi yang tersusun dengan rapi menjadi pelita, sehingga setiap langkah dipenuhi keyakinan bahwa usaha bersama akan membawa kebaikan dan keselamatan bagi umat. Kehancuran kebakaran menciptakan kekacauan di berbagai sudut kota,
Dan di tengah kerumunan orang yang dievakuasi, seorang gadis berusia 12 tahun, bernama Lina, terpisah dari orang tuanya dan mengumpulkan keberanian untuk mencari bantuan. "Ibu, ayah," teriak Lina sambil berlari di trotoar yang dipenuhi debu dan pecahan, meskipun setiap langkahnya terasa berat di tengah bencana yang melanda. Seorang relawan, Ustadz Faisal, yang sedang membagikan air minum di pos pengungsian, segera mendekati Lina dan berkata dengan tegas, "Nak, tenanglah, insya Allah kita akan menemukan keluargamu, percayalah pada pertolongan Allah." Di antara suara sirene dan teriakan, berbagai keluarga bersatu dalam upaya mencari satu sama lain, dan di setiap sudut pengungsian terdengar dialog doa bersama untuk melindungi mereka yang terpisah. "Jangan menyerah anakku, Tuhan pasti mendengar doa kita," ujar seorang ibu yang telah berkonsentrasi bersama petugas, sambil membantu anak-anak yang tersesat untuk menemukan tempat aman. Koordinasi pencarian dilakukan dengan sistem yang telah dirancang oleh pengurus pengungsian, di mana setiap nama dan foto korban dimasukkan ke dalam database untuk memudahkan reuni tim keluarga. Seorang petugas keamanan yang juga merupakan anggota komunitas Muslim menghampiri Lina, memeriksa identitasnya dengan seksama sambil berkata, "Kami akan segera menemukannya, percayalah pada keajaiban Allah." Di antara percakapan yang penuh kepedulian, seorang remaja beragama Islam mendekat dan berkata dengan lembut, "Lina, ayo ikut kami ke pos kesehatan. Di sana kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut," sambil menggendong adiknya yang lebih kecil. Upaya pencarian terus dilakukan seiring waktu berlalu, dan laporan demi laporan pun masuk ke pusat komando pengungsi, di mana setiap informasi dianggap sebagai titipan untuk membantu reuni keluarga yang tercerai-berai. Malam itu, setelah berjuta doa dipanjatkan bersama, Lina akhirnya ditemukan oleh seorang petugas dengan wajah sabar, yang berkata, "Insya Allah, dengan izinnya, kamu akan segera dipertemukan kembali dengan keluargamu, sehingga harapan kembali hidup meski dalam duka." Di tengah kekacauan bencana, komunitas Muslim di Los Angeles menggerakkan aksi kemanusiaan dengan mendirikan dapur umum darurat di lingkungan masjid yang selamat, mengedepankan semangat berbagi dan solidaritas yang berasal dari ajaran Islam. "Mari, saudara-saudara, manfaatkan rezeki yang telah Allah berikan dengan membantu mereka yang tengah menderita," seru Ustadz Malik kepada para relawan yang berkumpul dengan tekad yang kuat, sambil membagikan paket sembako dan air minum. Setiap relawan bekerja tanpa lelah, dengan beberapa memasak di dapur umum menggunakan peralatan seadanya, dan dialog hangat terdengar seperti, "Insya Allah, setiap makanan yang kami bagi adalah berkah bagi yang membutuhkan." Di samping distribusi makanan, relawan juga memberikan bantuan berupa perlengkapan medis dan pakaian hangat kepada para korban, sehingga bantuan itu menjadi simbol pengabdian yang tulus tanpa melihat perbedaan. "Jangan lupa, saudara, bahwa setiap amal adalah sedekah yang akan terus mengalir pahalanya," ujar seorang relawan senior, mengingatkan rekan-rekannya untuk selalu menggabungkan usaha duniawi dengan ibadah. Diskusi teknis mengenai logistik dan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat melalui pertemuan darurat di aula masjid, sehingga setiap paket bantuan dapat sampai ke tangan yang membutuhkan dengan tepat waktu. Dalam hiruk-pikuk distribusi bantuan, dialog penuh harapan pun terus muncul, seperti ketika seorang ibu berterima kasih, "Terima kasih, Ustadz, bantuanmu adalah anugerah Tuhan yang datang di saat yang sangat genting ini." Keberadaan relawan Muslim tidak hanya mendatangkan bantuan fisik, tetapi juga semangat moral dan spiritual kepada seluruh korban, yang merasa dirangkul oleh kasih sayang komunitas yang saling peduli. Ketika distribusi bantuan telah berjalan lancar, seorang remaja berkata kepada rekannya sambil tersenyum, "Sungguh luar biasa, kita ini ibarat satu keluarga besar yang saling menjaga, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad." Akhirnya, di akhir hari yang panjang, para relawan mengakhiri kegiatan dengan sholat maghrib bersama di halaman masjid, saling berdoa agar misi kemanusiaan ini menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah. Tim penyelidik yang terdiri dari ahli teknik dan petugas pemadam berkumpul di pusat komando untuk menganalisis data teknis, dan hasil pengamatan awal mengindikasikan bahwa kabel listrik yang putus karena angin kencang menjadi pemicu utama kebakaran. Data sensor menunjukkan lonjakan tegangan listrik di area terpencil, dan itu konsisten dengan kejadian di lapangan, ujar seorang insinyur bernama Budi sambil menunjuk grafik digital yang menampilkan fluktuasi arus listrik secara mendetail. Pembicaraan teknis pun berlangsung dengan serius di ruang rapat darurat, di mana seorang petugas dari perusahaan listrik menyampaikan, "Kami menduga adanya kerusakan pada sistem distribusi,
yang seharusnya diperbaiki sebelum bencana terjadi. Dialog antar anggota tim semakin intens ketika seorang peneliti menyatakan, data meteorologi dan pemutusan arus listrik saling terkait, sehingga kita tidak bisa memisahkan peran angin Santa Ana yang kering dalam mempercepat kebakaran ini. Insya Allah, dengan memahami penyebabnya, kita dapat mencegah bencana serupa di masa depan. Tambah seorang ahli teknik dengan keyakinan, yang kemudian mendapat persetujuan dari seluruh tim yang hadir. Teknologi canggih seperti drone dan kamera termal dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran secara real-time mengenai titik-titik rawan di sekitar jaringan listrik, sehingga setiap temuan teknis dapat segera dianalisis. Seorang teknisi muda pun memberikan laporannya melalui radio, koordinat 34 0522N 118 2437 derajat W menunjukkan kerusakan kritis, dan data tersebut mendukung hipotesis kami tentang kabel listrik yang rusak. Dalam rapat tersebut, semua pernyataan didukung oleh perhitungan matematis dan bukti-bukti digital, sehingga setiap dialog teknis memperkuat argumen bahwa bencana ini merupakan hasil dari kombinasi faktor alam dan kelemahan infrastruktur. Semua ini adalah titipan bagi kita untuk lebih berhati-hati, ujar salah satu anggota tim sambil menekankan bahwa teknologi dan doa perlu berjalan berdampingan dalam menghadapi segala ujian, sehingga setiap kata-kata tersebut mencerminkan keimanan yang tidak tergoyahkan. Dengan disusunnya data dan analisa yang cermat, kesimpulan pun mulai terbentuk bahwa setiap aspek teknis bencana ini adalah peringatan bagi kita untuk selalu meningkatkan sistem keselamatan, sambil terus berserah pada kebijaksanaan Allah. Berita tentang masjid yang tak tersentuh api dan penemuan penyebab kebakaran mulai tersebar di jagat maya, sehingga di Indonesia media sosial ramai memberitakan keajaiban, Masjid Rawa Rontek, dan fenomena teknis yang menyertainya. Seorang jurnalis muda dari Jakarta, yang bernama Siti, menulis artikel dengan teliti, kisah Masjid Rawa Rontek, mukjizat di tengah kebakaran Los Angeles, yang kemudian dipublikasikan secara daring dan menarik ribuan pembaca. Dialog di antara netizen pun semakin hidup, ketika seorang pengguna Twitter menuliskan, Insya Allah, ini adalah bukti nyata bahwa iman dan teknologi bekerja seiring dalam mengatasi bencana, yang segera mendapatkan retweet ribuan kali. Seorang aktivis media sosial bahkan mengadakan diskusi daring mengenai fenomena ini, di mana ia berkata, kita harus belajar dari kejadian ini, baik secara teknis maupun spiritual, agar bisa membangun kembali dengan landasan yang lebih kuat. Tidak hanya itu, para ahli dari berbagai disiplin ilmu turut memberikan komentar di forum-forum diskusi, sehingga setiap pendapat terjalin dengan data yang solid dan keyakinan bahwa setiap ujian membawa hikmah. Dalam sebuah wawancara radio, seorang pemuka agama dari Los Angeles menyampaikan pesan kepada pendengar, semua ini adalah titipan dari Allah, yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam setiap cobaan, dengan nada yang meyakinkan. Kabar viral tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia tergerak untuk mendonasikan bantuan dan mengorganisir ziarah ke Los Angeles, sehingga solidaritas lintas benua pun semakin terasa nyata. Di antara dialog yang terjadi, seorang netizen menulis, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap ujian memiliki pelajaran, dan kita harus bangkit dengan ilmu dan iman, yang kemudian menjadi kutipan populer. Seiring dengan itu, dokumenter yang memuat detail teknis dan cerita umat tentang masjid yang tidak tersentuh api pun mulai diproduksi, menunjukkan betapa teknologi dan keimanan saling melengkapi. Kisah viral ini, dengan setiap kalimat dan data yang terintegrasi, berhasil menginspirasi banyak orang, sehingga di tanah air mereka menyebutnya sebagai Masjid Rawa Rontek. Bukti bahwa keajaiban selalu menyertai iman yang kuat dan usaha bersama. Usai bencana yang meluluhlantakan banyak bangunan, muncul secercah harapan ketika hujan pertama turun, menyirami abu yang tersisa dan memperlihatkan tanda-tanda hijau pada tanah Los Angeles yang kering. Alhamdulillah, inilah rahmat Allah yang menghidupkan kembali bumi yang sebelumnya gersang, ujar seorang ahli lingkungan yang juga seorang Muslim, sambil menunjukkan area yang mulai tumbuh kembali dengan dedaunan segar. Di sekitar Masjid Rawa Rontek, komunitas setempat berkumpul untuk membersihkan puing-puing, dan terdengar dialog penuh semangat seperti, setiap tetes hujan adalah anugerah yang mengembalikan harapan kepada kita semua. Para relawan bekerja sama dengan tenaga teknis untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, sehingga dialog teknis yang berbunyi, kami harus memulihkan jaringan listrik dengan standar keselamatan yang lebih tinggi, mengiringi doa-doa penuh keyakinan kepada Allah. Dalam koordinasi sosial,
Pimpinan komunitas mengadakan rapat di masjid dengan mengintegrasikan seminar tentang keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai keislaman, sehingga setiap diskusi mengalir dengan narasi optimis. Kita belajar dari bencana ini, bahwa setiap musibah akan diikuti harapan baru, tegas Ustadz Malik dalam diskusi tersebut, menegaskan bahwa perbaikan harus didasari oleh ilmu pengetahuan sekaligus keyakinan kepada Yang Maha Esa. Kerja sama lintas sektoral mulai terbentuk, dengan dialog antar pejabat dan tokoh masyarakat. Kita harus sinergi antara teknologi dan spiritualitas untuk membangun kembali yang lebih baik, yang menguatkan tekad bersama. Setiap tindakan pembersihan dan rekonstruksi disertai dengan doa dan zikir, sehingga dialog di antara petugas tak pernah terlepas dari ungkapan syukur. Insya Allah, usaha kita akan menghasilkan keberkahan dan masa depan yang cerah. Dalam setiap kegiatan perbaikan, kesadaran akan pentingnya menjaga alam pun menjadi bagian dari diskursus, dengan kalimat-kalimat penuh hikmah seperti, bumi ini titipan yang harus kita jaga, sebagaimana Allah titipkan iman kepada kita. Akhirnya, di balik kehancuran, harapan pun kembali menyala melalui setiap upaya bersama, dan setiap langkah rekonstruksi menjadi bukti nyata bahwa iman dan usaha kolektif mampu mengubah bencana menjadi pelajaran hidup yang penuh berkah. Di sela-sela proses rekonstruksi, trauma psikologis mulai terlihat pada anak-anak yang menjadi korban kebakaran, sehingga berbagai organisasi kesehatan mental mengadakan sesi terapi kelompok dengan pendekatan Islami yang mengutamakan dukungan sosial. Bersama, dengan ilmu dan doa, kita akan melalui masa sulit ini, ujar Dr. Aisyah, seorang psikolog yang juga mengamalkan prinsip-prinsip Islam, sambil mengajak anak-anak untuk bercerita dalam sesi terapi terbuka. Anak-anak yang tadinya diam dalam kesedihan mulai menyalurkan perasaan mereka melalui dialog sederhana. Saya takut api kembali, tapi saya percaya Allah akan selalu melindungi kita, yang kemudian menciptakan suasana kepercayaan dan kebersamaan. Para terapis menggunakan kisah-kisah Nabi untuk menyemangati para korban muda, sehingga sambil membaca hadits dan ayat-ayat Al-Quran, dialog pun muncul. Lihatlah, setiap ujian akan digantikan dengan kemudahan, insya Allah, yang turut menenangkan hati. Di pos pengungsian, sesi konseling dilakukan secara rutin, sehingga terdengar kalimat penuh harapan dari seorang terapis. Setiap luka akan sembuh, asalkan kita terus berserah kepada Allah dan saling mendukung. Dialog antar relawan dan anak-anak juga muncul dalam bentuk kegiatan interaktif, seperti ketika seorang relawan berkata, "Mari kita buat mural penuh inspirasi, agar setiap goresan mengingatkan kita bahwa kita kuat bersama," yang langsung disambut antusias oleh yang hadir. Ketika sesi terapi selesai, para peserta berpamitan dengan kata-kata sederhana, "Semoga Allah selalu menjaga hati kita," yang kemudian menjadi janji untuk terus mencari keindahan dan kedamaian. Dalam dialog yang berlangsung di antara relawan dan anak-anak, terselip ungkapan syukur. Meskipun trauma menyelimuti, iman kita adalah pelita yang tak pernah padam, yang menegaskan kekuatan spiritual di tengah kesulitan. Para orang tua pun turut diberi ruang untuk berkonsultasi, dengan dialog penuh harapan seperti, "Kita bersama-sama," dan setiap doa kita adalah permohonan agar anak-anak kita sembuh dan tumbuh kuat, yang mengiringi sesi perbaikan hubungan emosional keluarga. Melalui setiap sesi dan dialog yang terjadi, trauma yang terdalam sekalipun mendapat perawatan melalui penggabungan ilmu, empati, dan keimanan. Sehingga setiap orang merasa bahwa proses penyembuhan adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan ikhlas dan syukur. Di tengah upaya rekonstruksi kota, berbagai komunitas lintas agama berkumpul di Masjid Rawarontek untuk mengadakan dialog terbuka yang menghadirkan kehangatan ukhuwah serta saling pengertian, sehingga setiap percakapan mengandung pesan kedamaian. Kita semua adalah hamba Allah, dan perbedaan adalah titipannya untuk kita saling belajar, ujar seorang tokoh masyarakat Muslim kepada perwakilan Kristen, Yahudi, dan agama lain yang hadir bersama di aula masjid. Dialog tersebut mengalir melalui sambutan hangat setiap perwakilan, seperti ketika seorang pendeta berkata, "Semoga kerjasama ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah bencana, cinta dan kasih sayang menyatukan kita, yang mendapat tepuk tangan dari seluruh hadirin." Pertemuan tersebut juga mencakup pembahasan teknis mengenai penyediaan bantuan, di mana setiap organisasi menyumbangkan sumber daya, sehingga kalimat seperti, "Kita alihkan kekuatan dan sumber daya untuk memulihkan kehidupan bersama," terdengar secara serempak. Tidak hanya itu, dialog antar komunitas juga diwarnai dengan kegiatan gotong royong seperti pembersihan dan pembangunan fasilitas umum, di mana setiap relawan dari beragam latar belakang mengucap,
Insya Allah, bersama kita bangun kembali negeri ini. Setiap sesi pertemuan diadakan dengan aturan yang disepakati bersama, sehingga tak ada diskriminasi dan setiap suara dianggap penting, sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang mengajarkan keadilan dan saling menghormati. Di sela-sela dialog teknis dan sosial, terselip juga doa bersama yang menguatkan semangat. Ya Allah, satukan kami dalam tujuan kebaikan, agar kami mampu membangun kembali dengan kasih sayang dan amanah-Mu. Percakapan yang berlangsung dengan lancar pula menciptakan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pengalaman pribadi, seperti ketika seorang perwakilan Yahudi berkata, "Kita berbagi luka, namun bersama harapan yang sama," yang kemudian menguatkan ikatan kemanusiaan. Setelah pertemuan yang panjang, setiap kelompok pulang dengan membawa komitmen untuk bekerja sama, sambil berjanji untuk terus berdialog demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama di masa depan. Di akhir acara, semua perwakilan mengakhiri pertemuan dengan sholawat dan salam, menegaskan bahwa di balik perbedaan, persatuan umat manusia adalah landasan utama untuk membangun kembali negeri yang diliputi berkah Allah. Di tengah keheningan malam setelah serangkaian peristiwa yang mengguncang, berbagai kelompok korban kebakaran berkumpul di sebuah aula terbuka untuk saling berbagi kesaksian dan mengadakan sesi doa bersama, menegaskan bahwa setiap ujian adalah titipan dari Allah. Tuhan, Engkau yang Maha Penyayang, berikanlah kami kekuatan untuk melalui cobaan ini, ujar seorang jamaah dengan suara lantang sambil memimpin doa, sehingga seluruh hadirin ikut bergema dalam unison doa yang penuh pengharapan. Dialog kesaksian mulai bermunculan ketika seorang saksi mengungkapkan, "Saya melihat keajaiban di Masjid Rawa Rontek, dan itu membuat saya percaya bahwa setiap musibah membawa hikmah, yang kemudian menginspirasi setiap orang untuk selalu bersyukur." Seorang ibu korban kebakaran juga menceritakan secara singkat, kehilangan tempat tinggal adalah ujian, namun dengan doa dan kesabaran, insya Allah kita akan menemukan jalan keluar, sehingga kata-katanya menguatkan hati para pendengar. Di antara kisah-kisah tersebut, seorang pemuda yang ikut bekerja di relawan menyatakan, "Setiap langkah yang kita ambil adalah bukti iman kita, dan doa kita adalah kekuatan yang melampaui batas manusia, yang kemudian memicu tepuk tangan penuh keyakinan." Kesaksian demi kesaksian disampaikan dengan penuh semangat tanpa ada kata menyerah, karena setiap dialog berisi pengakuan bahwa Allah selalu memberi jalan bagi mereka yang sabar dan berserah diri. Seorang tokoh agama yang hadir menegaskan kembali pentingnya doa dalam hidup. Dalam setiap letupan api, ada pelajaran tentang keikhlasan, dan doa adalah jembatan yang menghubungkan kita kepadanya, yang kemudian diresapi oleh semua hadirin. Dialog yang terjadi di malam itu tidak hanya berupa kata-kata, melainkan pula senyuman dan tatapan penuh keyakinan, yang membuktikan bahwa setiap kesulitan akan terlewati dengan iman yang teguh. Pesan kuat dari pertemuan tersebut terdengar jelas. Semua ini adalah ujian dari Allah, dan dengan kesungguhan doa kita, semua kesedihan akan berubah menjadi kekuatan yang menyatukan umat, yang disambut oleh seruan persatuan dari setiap peserta. Saat akhir acara tiba, mereka menutup sesi doa dengan bacaan Al-Fatihah serempak, menandakan bahwa setiap suara, setiap doa, adalah ungkapan syukur dan keyakinan bahwa masa depan akan dipenuhi oleh berkah serta rahmat Allah. 2 tahun setelah kebakaran yang meluluh lantakan kota, ribuan penduduk bersama-sama membangun kembali rumah, infrastruktur, dan sarana ibadah. Dengan setiap upaya direalisasikan berdasarkan semangat keimanan dan solidaritas yang tinggi. Setiap batu yang kita letakkan adalah tanda syukur kepada Allah, yang memberikan kita kesempatan kedua, ujar Pak Arif kepada komunitas yang tengah berkumpul di lokasi rekonstruksi, sehingga semangat perbaikan pun semakin menyala. Para arsitek dan insinyur bekerja dengan cermat, mengimplementasikan sistem keselamatan yang lebih modern, sementara doa-doa memandu setiap keputusan teknis agar selaras dengan kehendak Allah. Di antara deretan bangunan baru, Masjid Rawa Rontek tetap menjadi titik fokus yang memberikan inspirasi melalui struktur kokohnya yang tidak hanya lambang keajaiban masa lalu, melainkan juga fondasi masa depan. Kita membangun dengan tangan kita, hati kita, dan iman kita, kata Ustadz Zain pada acara peresmian masjid, dan seluruh hadirin berseru serempak. Alhamdulillah, ini adalah anugerah Allah. Dialog antar warga yang bekerja bersama pun penuh semangat, di mana setiap pernyataan seperti, "Bersama, kita wujudkan kedamaian dan kesejahteraan," menjadi mantra yang mengiringi langkah mereka yang sibuk. Kegiatan pembangunan disertai dengan acara keagamaan, seperti sholat berjamaah dan pembacaan ayat-ayat suci,
yang menguatkan persatuan dan keimanan seluruh masyarakat dalam menghadapi masa depan. Bangunan ini bukan sekadar tembok dan atap, melainkan simbol kebangkitan dan ketabahan kita, karena Allah selalu menyediakan jalan bagi yang berserah, ujar seorang pemuda sambil menata batu bata di lokasi proyek. Setiap proses perbaikan dan pembangunan dilengkapi dengan evaluasi teknis dan doa penutup, sehingga dialog antara para pekerja dan pemuka masyarakat selalu diwarnai dengan harapan dan kepercayaan pada rencana ilahi. Akhirnya, saat upacara peresmian selesai, seluruh warga berkumpul dengan hati bersyukur, sambil bersama-sama membaca Al-Fatihah, menandakan bahwa perjalanan pahit telah berubah menjadi cerita tentang harapan, kekuatan iman, dan keberkahan yang tak terhingga dari Allah.